Teman-teman, salah satu program dari pemerintahan Prabowo Gibran yang menuai kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat adalah tidak lain dan tidak bukan adalah makan bergizi gratis atau MBG. Nah, aku adalah orang yang ada di kubu tengah. Di satu sisi aku setuju, pro, di sisi lain aku tidak setuju atau kontra. Menurut beberapa sumber, konsep dasar makan bergizi gratis ini sudah lama digagas oleh Pak Prabowo, bahkan dikatakan sejak tahun 2006. Dan secara intensif muncul di pemilu kemarin, tahun 2024. Nah, tujuannya apa sih MBG ini? Tujuan dari MBG ini dijabarkan dalam beberapa poin, teman-teman. Salah satu poinnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Yang di dalam poin tersebut adalah untuk mengatasi stunting, malnutrisi, dan gizi buruk pada anak-anak. Dan dalam beberapa pidatonya, Pak Prabowo memang mengatakan MBG ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah stunting. Spesifik terkait stunting, menurut beberapa sumber, stunting ini umumnya terjadi di daerah pedesaan, pesisir, dan wilayah terpencil yang akses terhadap kesehatan dan pendidikannya itu rendah. Faktornya bisa dari kemiskinan, kemudian kurangnya air bersih, pasokan air bersih, dan rendahnya pemahaman tentang gizi. Nah, jadi mestinya logikanya ya, MBG ini ditujukan atau diadakan di daerah tersebut. Yang kalau di bahasa sekarang itu daerah 3T ya. Daerah 3T itu daerah apa sih? 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi mestinya MBG ini difokuskan di daerah tersebut. Namun pada prakteknya MBG ini dilakukan dengan konsep universal seperti BBM. Jadi semua sekolah menerima, semua siswa menerima, semua daerah menerima. Maka dari itu nggak heran kenapa makan bergizi gratis ini menggunakan anggaran yang begitu besar, 300-an triliun ya pada awal pelaksanaannya. Meskipun sekarang terakhir beritanya katanya sudah diturunkan di angka 200-an triliun. Tapi itu pun sebenarnya masih tergolong besar ya. Jadi jangan heran, jangan disalahkan kemudian masyarakat mengatakan bahwa MBG ini bukan sebagai program, melainkan sebuah proyek gitu ya. Jangan disalahkan. Nah, disinilah letak ketidaksetujuanku, teman-teman. Teman-teman, ada sebuah data yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang rawan pangan atau krisis pangan itu justru yang paling sedikit diadakan MBG. Daerah-daerah seperti Maluku dan Papua itu sedikit sekali ada MBG ini. Lebih tepatnya teman-teman bisa saksikan video ini. Gimana kalau daerah yang paling butuh makanan justru paling sedikit diadakan MBG di sana? Jadi ada seorang profesor yang membandingkan data soal krisis pangan dari BPS sama data sebaran dapur MBG dari BGN. Setelah datanya digabungin, ternyata wilayah yang krisis dan yang paling butuh makanan justru paling sepi adanya program MBG. Kayak di Papua Pegunungan cuma ada 5 dapur MBG, di Maluku Utara cuma ada 20 dapur MBG. Kalau digabungin ada 265 dapur MBG di Maluku dan Papua, wilayah yang paling butuh bantuan makanan. Sementara di Pulau Jawa tersebar sampai 9.000 lebih dapur MBG. Padahal populasi anak-anak di bawah 18 tahun di Papua dan Maluku juga ada banyak. Nah, ternyata berdasarkan data November 2025, 58% penerima MBG memang berada di Pulau Jawa. Gimana menurut kamu? Pada akhirnya, aku akan mengatakan bahwa MBG ini sebetulnya program yang bagus.
tapi harus dilakukan secara targeted gitu ya, spesifik penerimanya, sehingga tidak menggunakan anggaran yang begitu besar ya, sehingga anggaran yang ada itu bisa dialihkan ke hal-hal yang lain gitu ya. Aku harap sih Pak Prabowo ini mendengar lah dan bersedia untuk mengevaluasi MBG ini. Dan please lah Pak Prabowo itu jangan kolot gitu ya. Toh ini kan untuk rakyat gitu. Kita tuh tidak menuntut supaya MBG itu dihapuskan. Kita tuh hanya menuntut agar MBG itu hanya diserahkan kepada orang yang membutuhkan, agar anggarannya tidak terlalu besar. Dan kalau anggarannya tidak terlalu besar, kita bisa alokasikan untuk yang lain, diantaranya adalah untuk pendidikan. Di dunia modern sekarang masih banyak ceritanya gedung-gedung sekolah yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Kan sekarang tuh masih banyak cerita-cerita di dunia modern, ada anak putus sekolah gara-gara gak bisa bayar SPP. Di Indonesia tuh masih banyak ada cerita pedagang kaki lima itu benar-benar membutuhkan bantuan agar anaknya tuh bisa lanjut sekolah. Dan itu tuh sekarang semuanya tuh terancam oleh MBG. Ada banyak kantin-kantin sekolah tuh yang tutup, yang gulung tikar gara-gara ada MBG. Dan karena itu koperasi-koperasi sekolah juga sekarang tuh banyak yang nggak jalan. Karena kantin-kantin juga tidak masuk uangnya ke sekolah, ke koperasi itu. Jadi MBG itu dampaknya luar biasa. Bukan hanya dia mengambil anggaran yang begitu besarnya, tapi dia menghancurkan ekonomi rakyat kecil. Pedagang-pedagang di depan sekolah, kantin-kantin, proyek-proyek besar banyak yang terhenti, tunjangan untuk guru dan dosen banyak yang ya ditangguhkan, atau bahkan ada P3K guru-guru di Indonesia itu banyak yang OTW dipecat. Gara-gara efisiensi uangnya buat MBG. Teman-teman bisa cek. Guru-guru itu gajinya kecil, fasilitasnya sedikit, dan mereka susah untuk jadi PNS. Sedangkan itu yang MBG itu tiba-tiba jadi PNS, tiba-tiba jadi ASN, kemudian mereka kaos kakinya aja disediakan sama pemerintah, motor disediakan sama pemerintah. Kapan guru disediakan motor sama pemerintah? Cuman MBG yang dikasih tuh. Contoh paling gampang, MBG. Jelas. Teman-teman, kalau gue pribadi ya, gue pengennya itu program dihapus saja. Tapi ya kalaupun memang nggak bisa, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik dan mekanisme yang terbaik. Mekanisme yang terbaik dan cara terbaik seperti apa? Yang efektif, efisien, transparan, dan optimal. Sama kayak subsidi tadi, seharusnya tidak dilakukan dengan konsep universal, tapi targeted. Diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan kepada orang yang makannya berlebihan. Orang-orang kaya, orang-orang yang cukup. Sementara orang-orang yang tidak kaya dan tidak cukup itu masih banyak di Indonesia. Di daerah-daerah terluar, di daerah-daerah tertinggal, masyarakat miskin dan kurang mampu. Nah, MBG kalau memang masih mau dipertahankan, harusnya difokuskan kepada kelompok masyarakat tadi, sehingga beban anggarannya bisa lebih diperingan, pelaksanaannya lebih transparan, dan lebih memberikan ruang buat fiskal kita gitu loh Pak. Mungkin terakhir gini deh, MBG ya. MBG kalau kita ngeliat secara keseluruhan, apakah teman-teman sales bilang bahwa ini 100% adalah sebuah program yang keliru total, atau sebetulnya ini adalah program yang pada dasarnya sebenarnya bisa berdampak positif asal ada kalibrasi yang fundamental. Entah misalnya disarankan lebih targeted atau ada saran-saran yang lebih strategis. Mungkin ini saya kasih kesempatan karena ini banyak sekali dibahas ya, dan saya yakin banyak yang panas soal MBG ke teman-teman Selio, ke Mas Bima. Nah, saya kasih kesempatan kalau misalnya bisa ngasih saran, apakah harus dihapus total atau ada kalibrasi yang lebih masuk akal? Gimana? Saya kira sekarang MBG belum urgent kalau dilakukan model seperti sekarang. Jadi harus berhenti dulu. Kenapa? Kita punya kebutuhan fiskal juga. SAL kita tinggal 120 triliun, yang artinya ada kebutuhan untuk subsidi energi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan untuk menyelamatkan belanja rutin, karena masalah sekarang adalah cash flow. Ya, jadi ini pilihannya begitu. Nah, tapi kalau ingin mengejar yang namanya stunting, itu bisa teratasi, atau perbaikan gizi anak, sebelumnya ada kok program PMT. Dan kalau MBG-nya memang ingin tetap dijalankan, makanya kita sarankan stop dulu, evaluasi, kemudian kalau mau dijalankan sangat targeted. Butuh anggarannya nggak 335 triliun, butuh anggarannya bahkan kurang dari 40 triliun.
Jadi savingnya itu bisa dikembalikan ke pendidikan untuk guru honorer, kemudian fasilitas pendidikan, tapi juga tadi ya untuk saving our energy. Tapi fokus sama kelompok paling rentan itu. Ya, itu dia. Oke. Dan kalau itu dijalankan, fiskalnya selamat, tapi juga efektivitas dari program pemerintahnya, outcome-nya jadi gitu. Kalau ini hanya ngejar output banyaknya porsi. Tapi dari sisi outcome ini kan padahal outcome gizinya yang jadi tujuan utamanya di situ. Oke. Aku yakin program MBG yang diusung Pak Prabowo ini sebetulnya program yang bagus. Tapi mungkin karena beliau ini sudah terikat dengan politik, ya pada akhirnya program MBG ini bergeser menjadi proyek. Dan ini masih ada kaitannya dengan sistem demokrasi multipartai yang kita pakai, teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana, teman-teman, terkait program MBG ini? Kalian mendukung atau tidak? Share dong pendapat kalian.